PLTS minimalis 3S3P dengan 2 kali 1,5 watt lampu LED. Menyorot ke dua titik yang berbeda sehingga bisa menjangkau pencahayaan dengan radius. Teman-teman yang mau merakit baterai mercon, khususnya yang DIY-nya yang nggak punya pengalaman basic elektronik, basic nyolder seperti saya. Nah, ini salah satu contoh nih kalau yang nyoldernya masih belajar, bener-bener jam terbangnya nggak ada. Jadi yang bahaya itu ternyata si kabelnya nih, si kabelnya ngelupas nih ya, karena ini ketarik-tarik, sering dibawa-bawa. Ternyata nggak cocok pakai kabel yang serabut seperti ini, harus hati-hati. Jadi apa ya, karena licin mungkin, jadi ketarik seperti ini sehingga bisa short. Pantesan kemarin agak-agak kaget karena kabelnya beradu dari solderan BMS. Nah, ini karena di lakban gini jadi nggak ketahuan ada serabut-serabut yang bisa melintas ya. Nah, apakah untuk kabel baterai mercon itu bagusnya pakai kabel tunggal untuk di kutub positif dan minusnya si BMS? Nanti kita bongkar nih ya. Kalau untuk nyambung antar baterainya malah disaranin pakai ini ya, pakai serabut katanya. Jadi kalau ada short bisa cepat putus gitu. Tapi kalau untuk ujung ini nih ternyata nggak recommended pakai kabel ini. Nggak tahu nih tipenya kabel apa, mungkin kabel ini kali ya, harusnya kabel yang kayak voltmeter ini nih lebih bagus kali. Ini malah nyerosot nih kabelnya. Atau kabelnya mungkin ini kabel yang murah meriah gitu ya, bukan yang bagus. Itu aja catatan belajar bikin baterai mercon. Ternyata sambungan dari BMS perkabelannya harus diperhatikan, karena untuk serabut-serabut seperti ini yang putus nih bisa nyambung cerot. Begitu. Kita tes baterai mercon dengan lampu strip LED 1,5 watt kali 2 alias 3 watt. Kita bongkar daleman controller lithium sejuta umat. Ini harus dibongkar karena ininya nggak bisa nyangkut nih. Saya nggak tahu kenapa ya nggak bisa ngejepit. Udah diputer-puter masih nggak naik gitu. Mungkin ada yang nyangkut ya. Kita bongkar ya, nggak tahu sih bener enggaknya, cuma penasaran aja kenapa nggak bisa ngejepit kabel. Kita masih ada di Bandung, mau ngetes lagi baterai mercon untuk Matahari Bandung. Nah, ini dalamannya gini doang ya. Kita bongkar lagi, mudah-mudahan sih bisa pasang ya. Kita bongkar dalamannya seperti ini teman-teman. Yang paham mungkin bisa silahkan diperhatikan, disimak bedanya dengan controller yang biru yang
non lithium di mana. Nah, oke. Nah, jadi casingnya cuma gini doang. Casing, solar charge controller, lithium version. Nah, kita balik ya. Nah, ini di sini ditutup nih. 1 2 3 4 5. Nah, ini nggak tahu nih namanya apa, MOSFET atau apa nih. Cuma sayang sekali nih ditutup. Oke, ini displaynya seperti ini. Nah, canggihnya Cina nih kayak gini. Kita sebetulnya bisa beli giniannya doang nih, nggak usah perlu casing gini ya. Mungkin lebih murah kali. Nah, oh iya tuh, agak nyengsol, agak miring nih ininya. Agak miring terus dia nanya. Ini yang buat sini nih agak miring nih kayaknya, pantasan dia. Bisa dibuka nggak ya? Tuh pakai apaan ya? Nah, harusnya dia kan bisa naik turun nih, ngejepit ya kalau kita puter-puter. Nah, bisa turun seperti ini. Yang sini juga harusnya bisa. Nah, inilah kenapa disebut sebagai sejuta umat. Nah, ini bisa ke atas, yang ini normal. Nah, yang ketiga nih yang positif. Ini kayaknya nyangkut kenapa ya? Udah mentok. Oh, dilepas dulu kali ya bawahnya. Coba kita lepas dulu sampai dol. Ini udah diputer, puter. Kita naikin. Bisa naik lagi guys. Waduh, iki piye. Gimana ya benerinnya? Oke, ini bisa dibuka. Nah, inilah kalau kita nggak ngerti ilmunya, bingung. Kenapa ya? Apa kekencengan? Kayaknya sini agak ngerti deh. Bingung guys. Lubang yang ketiga, yang ini, yang sini ya. Ini udah diputer. Nah, ini udah diputer-puter tapi dia nggak ngejepit-jepit. Pakai apa ya? Kelihatannya ada yang kalau ini normal nih, yang ini tuh bisa naik ke atas. Yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa banget. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Nah, jadi yang ininya nih ngedol, nggak bisa nyangkut gitu ya. Gimana cara tulinnya nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita unboxing. Bener-bener unboxing nih. Jadi tadi itu si colokan yang kabel dari baterai ini nggak bisa jepit gitu ya. Jadi dibongkar dulu, dipaksa-paksa. Ternyata harus agak main paksa baru bisa si baut apa murah. Nah ini kita akan nyoba lagi ngecas. Uji coba baterai mercon yang pakai BMS ketika kita pakai camping. Nah, dia ada keterbatasan ya. Dia ngekat sampai 9 volt saja. Jadi nggak bisa kita pakai kuras gitu sampai habis kalau pakai BMS. Jadi untuk semalam nyalain lampu USB dia sudah. Nah, nanti kita malam kita coba lagi ya. Saya juga tadi malam gagal karena jatuh kesenggol kucing ini. Jadi nggak ketahuan apakah dari maghrib sampai subuh. Untuk lampu seperti ini nih, lampu USB ini 5 volt 10 watt kayaknya nih, 10 watt ya. Untuk lampu 10 watt dia apakah bisa sampai semalaman atau sampai jam berapa, nanti akan kita ulang lagi ya. Kalau pakai lampu yang 6 watt sih bisa, 6 watt yang LED strip, nah itu bisa semalaman, bisa awet. Nah ini nggak ada wattmeter, jadi kita belum bisa mantau. Untuk baterai mercon 3S 3P itu bisa dipakai sampai berapa watt hours. Oke guys, ternyata hari ini Bandung diguyur hujan gerimis, jadi panelnya nggak terlalu moncer. Final hasil ngecas hari ini cuma 11.4, 11.3 saja. Kita akan cek kalau baterai mercon sekarang kita pakai 2 kali 1,5 watt lampu LED strip. Nah ini 1,5 watt kali 2. Kita tes baterai mercon dengan lampu strip LED 1,5 watt kali 2 alias 3 watt. Testing baterai mercon untuk penerangan outdoor pakai lampu USB. Ya lumayan lah terang. Nah itu kira-kira baterai mercon dengan lampu USB 5 watt untuk 1 titik ya, lumayan terang. Jadi kalau pakai lampu USB tinggal diatur titik nembaknya ke arah mana, perpaduan pencahayaannya.
Testing baterai mercon untuk penerangan outdoor pakai lampu USB. Ya lumayan terang. Nah itu kira-kira baterai mercon dengan lampu USB 5 watt untuk satu titik ya, lumayan terang. Nah kita coba tembak ke arah luar, gerbang luar masih cukup terang untuk menyinari outdoor sekitar 4x3 meter. Jadi untuk satu titik baterai mercon lampu USB seperti ini udah lumayan buat ya terang lah ya. Kita akan lihat nanti kita lihat dari USB dicolok ke SSC ke SCC solar charge ya, SCC buat berapa jam. Nah ini untungnya di depan ada lampu ya, jadi ketolong. Agak slow. Kayaknya enakan ditembak ke arah ruang dalam ya, daripada ke arah luar gang. Nah, jadi kalau pakai lampu USB tinggal diatur titik nembaknya ke arah mana, perpaduan pencahayaannya.